Hai, penggemar sains. Selamat datang di petualangan ilmiah kita hari ini. Hari ini, kita akan menyelami dunia campuran yang menakjubkan. Campuran adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan belajar mengapa. Apa itu campuran? Campuran adalah ketika kita menggabungkan beberapa benda berbeda, tetapi benda-benda itu tidak berubah secara kimia. Misalnya, ketika kita mencampur permen warna-warni dalam satu mangkuk, setiap permen tetap mempertahankan warna dan rasanya. Bayangkan seperti menyusun Lego, kamu bisa menggabungkan berbagai jenis bata Lego, tetapi mereka tetap Lego. Setiap bata tetap memiliki bentuk dan warna aslinya, meskipun sudah digabungkan. Nah, ada berbagai jenis campuran. Ada larutan, suspensi, dan bintang tamu kita hari ini, koloid. Larutan adalah campuran di mana zat terlarut sepenuhnya larut dalam pelarut, seperti garam dalam air. Suspensi adalah campuran di mana partikel-partikel besar mengendap dari waktu ke waktu, seperti pasir dalam air. Campuran ini ada di sekitar kita. Dari susu yang kita minum hingga kabut yang kita lihat, semuanya adalah bagian penting dari dunia kita. Susu adalah contoh koloid, di mana partikel-partikel kecil tersebar merata dalam cairan. Kabut adalah campuran udara dan tetesan air kecil. Memahami campuran membantu kita memahami bagaimana dunia kita bekerja. Dengan mengetahui jenis-jenis campuran, kita bisa lebih menghargai proses-proses alami dan buatan yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Jadi, ayo kita mulai mencampur. Siapkan bahan-bahanmu dan mari kita eksplorasi lebih dalam tentang campuran. Siapa tahu, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang baru dan menarik. Pertama, mari kita bicara tentang larutan. Bayangkan mengaduk gula ke dalam limun. Gulanya menghilang, kan? Itu karena gula larut dalam air, menciptakan larutan. Dalam larutan, satu zat larut secara merata ke dalam zat lain. Kita sebut zat yang larut sebagai zat terlarut, seperti gula kita tadi. Zat yang melarutkan, yaitu air dalam kasus ini disebut pelarut. Larutan itu jernih. Kamu bisa melihat menembusnya. Bayangkan air garam atau udara yang kita hirup. Selanjutnya, kita punya suspensi. Bayangkan mengocok sebotol pasir dan air. Pasirnya tidak larut. Sebaliknya, ia membentuk campuran keruh suspensi. Dalam suspensi, partikel-partikelnya lebih besar daripada yang ada dalam larutan. Mereka melayang sebentar, tetapi akhirnya mengendap. Bayangkan air berlumpur atau debu yang melayang di bawah sinar matahari. Suspensi mudah dipisahkan. Diamkan air berlumpur itu, dan pasir akan tenggelam ke dasar. Sekarang acara utamanya, koloid. Koloid adalah campuran yang sangat menarik dan unik. Mereka tidak sepenuhnya larut seperti larutan, tetapi juga tidak mengendap seperti suspensi. Mereka berada di suatu tempat di antara keduanya. Itulah sebabnya mereka disebut in-betweeners. Koloid seperti kisah tiga beruang dalam campuran. Ingat bagaimana Goldilocks menemukan bubur yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tetapi tepat. Nah, koloid adalah campuran yang tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar, tapi tepat di tengah-tengah. Mereka bukan larutan dan juga bukan suspensi. Larutan adalah campuran di mana zat terlarut sepenuhnya larut dalam pelarut, seperti garam dalam air. Di sisi lain, suspensi adalah campuran di mana partikel-partikel besar mengendap, seperti pasir dalam air. Mereka berada di antara keduanya. Koloid memiliki partikel yang lebih besar daripada yang ada dalam larutan, tetapi lebih kecil daripada yang ada dalam suspensi. Partikel-partikel ini cukup kecil untuk tetap tersebar di seluruh campuran tanpa mengendap. Koloid memiliki partikel yang lebih besar daripada yang ada dalam larutan, tetapi lebih kecil daripada yang ada dalam suspensi. Partikel-partikel ini tetap tersebar di seluruh campuran. Mereka tidak mengendap. Bayangkan susu, partikel-partikel ini tetap tersebar di seluruh campuran. Mereka tidak mengendap. Bayangkan susu. Susu adalah contoh koloid yang sangat umum. Terlihat halus, tetapi sebenarnya mengandung tetesan lemak dan protein kecil yang tersebar di dalam air. Terlihat halus, tetapi sebenarnya mengandung tetesan lemak dan protein kecil yang tersebar di dalam air. Itulah koloid. Partikel-partikel ini cukup kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi mereka ada di sana membuat campuran tetap stabil. Begitu juga hal-hal seperti kabut, gelatin, dan bahkan krim kocok. Kabut adalah koloid di mana partikel air tersebar di udara. Gelatin adalah koloid di mana partikel protein tersebar dalam air. Krim kocok adalah koloid di mana gelembung udara tersebar dalam lemak.
Semua ini adalah contoh koloid yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 5. Jenis-jenis koloid. Dunia antara dua keadaan. Koloid adalah campuran di mana satu zat tersebar secara merata di dalam zat lain. Mereka tidak sepenuhnya larut seperti larutan, tetapi juga tidak terpisah seperti suspensi. Koloid hadir dalam berbagai jenis, tergantung pada apa yang dicampur dengan apa. Misalnya, susu adalah koloid di mana lemak tersebar dalam air. Mayones adalah campuran minyak dan air yang distabilkan oleh kuning telur. Kabut adalah air yang tersebar di udara. Ada sol, yaitu padatan yang tersebar dalam cairan, seperti cat atau darah. Cat adalah campuran pigmen padat dalam cairan, sedangkan darah adalah campuran sel darah dalam plasma. Lalu ada emulsi, yaitu cairan yang tersebar dalam cairan lain. Contoh umum adalah minyak dan air dalam saus salad. Emulsi ini sering distabilkan oleh bahan tambahan seperti mustard atau lecithin. Mayones, dengan minyak dan airnya, adalah contoh yang lezat. Proses pembuatan mayones melibatkan pengocokan minyak ke dalam air dengan bantuan kuning telur sebagai pengemulsi. Aerosol adalah partikel cair atau padat kecil dalam gas. Contohnya termasuk semprotan aerosol seperti hairspray, di mana partikel cair tersebar dalam gas. Bayangkan kabut, hairspray, atau bahkan asap. Semua ini adalah contoh aerosol di mana partikel kecil tersebar dalam udara. Terakhir, kita punya busa, yaitu gas yang tersebar dalam cairan atau padatan. Busa sabun adalah contoh umum di mana udara terperangkap dalam cairan sabun. Krim kocok dan marshmallow adalah contoh koloid yang mengembang ini. Krim kocok adalah gas yang tersebar dalam krim, sedangkan marshmallow adalah gas yang tersebar dalam campuran gula dan gelatin. Bagian 6. Efek Tyndall, melihat yang tak terlihat. Koloid memiliki sifat khusus yang membedakannya. Salah satu yang paling keren adalah efek Tyndall. Ini terjadi ketika cahaya menyebar saat melewati koloid. Sorotkan senter melalui segelas susu atau pada malam yang berkabut, dan kamu akan melihat berkas cahaya dengan jelas. Itulah efek Tyndall. Partikel koloid menyebarkan cahaya, membuat berkas cahaya terlihat. Larutan tidak menyebarkan cahaya seperti ini, karena partikelnya terlalu kecil. Jadi efek Tyndall membantu kita mengidentifikasi koloid. Bagian 7. Jerak Brown dan koagulasi, koloid bergerak. Di dalam koloid, partikel-partikel terus bergerak secara acak dan bergoyang. Kita menyebutnya jerak Brown. Ini disebabkan oleh partikel-partikel kecil yang bertabrakan satu sama lain dan dengan molekul di sekitarnya. Terkadang, partikel dalam koloid menggumpal. Ini disebut koagulasi. Bayangkan apa yang terjadi ketika susu mengental atau darah membeku. Koagulasi bisa bermanfaat. Tetapi, jika menggang, seperti saat membuat cat menggumpal. Bagian 8. Koloid beraksi, dari makanan hingga kosmetik. Koloid ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memakannya, membersihkan diri dengannya dan bahkan memakainya. Banyak makanan yang merupakan koloid, seperti susu, keju, dan gelatin. Koloid juga digunakan untuk membuat es krim halus dan lembut. Dalam dunia medis, koloid digunakan dalam cairan infus dan untuk mengantarkan obat. Koloid tidak digunakan dengan fold dan chimudlis. Dudspring bus saat at tinta dan betamsing. Sebichran tuvaring it. Bagian 9. Koloid, partikel kecil, dampak besar. Jadi begitulah dunia koloid yang menakjubkan. Mereka mungkin terbuat dari partikel kecil, tetapi memiliki dampak besar pada kehidupan kita. Dari makanan yang kita makan hingga produk yang kita gunakan, koloid ada di sekitar kita. Lain kali kamu melihat segelas susu atau sebotol sampo, ingatlah ilmu koloid yang menarik sedang bekerja. Teruslah menjelajah, penggemar sains.